Yesus menampakkan kemuliaannya. Peristiwa ini dikenal juga sebagai peristiwa transfigurasi Kristus. Peristiwa di mana Yesus menampakkan kemuliaannya di gunung dan bertemu dengan Musa dan Elia. Peristiwa ini terjadi diperkirakan di Gunung Tabor atau Gunung Kemuliaan. Pada masa peristiwa itu terjadi, terdapat 3 murid Yesus bersama dengan dia, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Cahaya kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus itu untuk memberikan pengajaran kepada para murid bahwa di balik peristiwa yang menyedihkan yang akan dialami Yesus, peristiwa penyaliban yang akan membawa pada kemenangan, kemuliaan, bahwa di balik hinaan dan caci maki akan ada kemuliaan yang akan menguatkan para murid dalam kehidupan mereka dalam mengikuti Yesus. Asal-usul perayaan ini mungkin berasal dari dedikasi 3 basilika di Gunung Tabor. Perayaan ini hadir dalam berbagai bentuk sejak abad ke-9. Pesta ini sudah jauh lebih dahulu dirayakan di kalangan gereja timur, dan di gereja barat dibuat universal dan dirayakan setiap tanggal 6 Agustus oleh Paus Kalistus III untuk memperingati pengepungan Belgrade tahun 1456. Sedangkan untuk seluruh gereja di seluruh dunia, pesta ini baru ditetapkan perayaannya secara resmi pada tahun 1457 untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan pasukan Kristen terhadap serangan tentara Turki di Belgrado. Peristiwa ini kemudian menjadi tradisi umat Kristen dalam menghayati salah satu peristiwa hidup Yesus Kristus. Waktu untuk melaksanakan transfigurasi ini berlangsung pada minggu sebelum merayakan Hari Raya Jumat Agung sebagai peringatan kematian Yesus. Transfigurasi ini dijadikan titik sentral dalam karya Yesus sebagai Mesias menurut rencana Allah. Peristiwa ini dapat diketahui dalam Alkitab. Pada Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 12 atau di Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13 atau di Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai dengan 36. Tujuan transfigurasi ini adalah untuk memberikan spiritualitas kepada umat Kristen dalam sikap batin dan berdampak pada sikap lahirnya juga. Sikap batin ini menurut Kardinal Carlo Mantini dapat dilihat dalam diri Santo Paulus dalam beberapa hal. Adanya sukacita batin dan kedamaian yang besar, adanya sikap pujian, kesiapan dalam mengikuti Yesus. Sebenarnya tidak ada catatan mengenai nama gunung yang tinggi dalam peristiwa ini. Sejak abad ketiga, beberapa orang Kristen meyakini Gunung Tabor sebagai tempat terjadinya peristiwa transfigurasi ini. Tabor telah lama menjadi tempat ziarah Kristen dan lokasi Church of the Transfiguration. Pada tahun 1808, Henry Alford menyampaikan keraguan tentang lokasi di Gunung Tabor karena kemungkinan penggunaan terus-menerus benteng Romawi yang dibangun oleh Antiochus III yang agung di Gunung Tabor pada tahun 219 sebelum Masehi. Dan menurut catatan Josephus digunakan oleh orang Romawi pada waktu Perang Yahudi Romawi pertama. Pakar lain pun menjawab bahwa meskipun Antiochus mendirikan benteng di Gunung Tabor, hal itu tidak menghalangi terjadinya transfigurasi di puncak gunung ini. Edward Graswell menulis pada tahun 1830 bahwa tidak ada alasan bagus untuk mempertanyakan tradisi gereja kuno yang meyakini lokasi di Gunung Tabor. John Lightfoot menolak lokasi Tabor dengan alasan yang terlalu jauh. Berdasarkan pernyataan gunung tertentu di dekat Kaisarea Filipi, dan diusulkan lokasinya ada di Gunung Paneas atau Banias, bukit kecil yang terletak di mata air Sungai Jordan. Kota Kaisarea Filipi dibangun di kaki gunung ini. R.T. France
Tahun 1987 menulis bahwa Gunung Hermon paling dekat dengan Kaisarea Filipi, yang disebutkan di pasal sebelumnya dalam Injil Matius. Demikian juga Meibum pada tahun 1861 menandai Jabal Ajeik, yang merupakan pengalihan istilah Jabal El Sheikh, nama Arab untuk Gunung Hermon. H.A. Whittaker tahun 1987 mengusulkan bahwa lokasinya adalah Gunung Nebo, terutama karena merupakan tempat Musa memandang tanah perjanjian sebelum matinya, dan paralel dengan perkataan Yesus ketika turun dari gunung itu. Engkau akan berkata kepada gunung ini, yaitu gunung tempat transfigurasi ini, berpindahlah dari sini ke sana, yaitu ke tanah perjanjian, dan ia akan berpindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Di Ortodoks Surya, Ortodoks India, kalender Julian revisi di Gereja Ortodoks Timur, Katolik Roma, Katolik Tua, dan gereja-gereja Anglikan, perayaan transfigurasi dirayakan pada tanggal 6 Agustus. Di gereja-gereja Ortodoks yang terus mengikuti kalender Julian, 6 Agustus jatuh pada tanggal 19 Agustus dari kalender Gregorian. Transfigurasi dianggap perayaan besar, termasuk di antara 12 perayaan besar di Ortodoks. Di semua gereja tersebut, jika hari raya jatuh pada hari Minggu, liturgi tidak dikombinasikan dengan liturgi hari Minggu, tetapi sepenuhnya menggantikan ritu. Dalam beberapa kalender liturgi, misalnya Lutheran dan Gereja Metodis, hari Minggu terakhir di musim Epifani yang juga ditujukan untuk acara ini. Dalam gereja Swedia dan gereja Finlandia, bagaimanapun perayaan ini dirayakan pada hari Minggu ke-7 setelah Trinitas, Minggu ke-8 setelah Pentakosta. Demikianlah cerita singkat mengenai peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya.